Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka lebih dahulu mampu merubah diri mereka sendiri. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada Ibu Hajjah bin Laura Pauline Kamikis, Bapak Haji Herludian Sapane, Ibu Devi Binta Ludian Tipane, Bapak Rahmat, seluruh keluarga besar almarhum Jalaluddin Pane, jajaran direksi PT Herpinta Group, jajaran manajer PT Herpinta Group, dan para undangan sekalian. Secara khusus dikabarkan bahwa kita juga akan dihadiri oleh Bupati dan unsur Muspidah yang insya Allah akan datang. Saya merasa bersyukur dan mengucap terima kasih atas undangan ini. Dan terus terang Ibu Devi waktu tadi memberikan kata sambutan itu inspirasi bagi ceramah saya, Bu. Mudah-mudahan nyambung. Ya, kenapa? Karena semula saya datang saya tidak kenal, tapi rangkaian catatan penjelasan beliau itu ini menjadi satu titik poin penting untuk kemudian dari hotel kemari saya tadi merencanakan menyampaikan topik yang lain. Tapi begitu sampai di sini, oh tidak, saya harus sampaikan topik yang lain lagi. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkenan sama kita. Dan ini adalah kehadiran saya di Rantau Papat setelah saya kira lebih 10 tahun saya belum pernah kemari lagi. Jadi ke Rantau Papat ini baru datang setelah 10 tahun, sekitar 15 tahun menurut saya. Mudah-mudahan ini kehadiran yang berkah, dan ini tidak sekali ini saja. Ada rezeki lain saya bisa datang kemari. Alasannya tidak yang lain kecuali dulu saya paling tidak bisa jalan darat itu lebih dari sekitar 4 jam. Paling hebat saya 3 jam sudah nyaman, kalau lebih saya tidak tahan. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik bagi saya di sini. Karena ini perkenalan pertama, saya ingin mengenalkan diri saya lebih jauh. Saya Abdul Latif Khan. Kalau usia saya sekarang 42 tahun. Rezeki istri alhamdulillah sudah dikaruniai 1 orang istri. Dari yang satu ini juga namanya kita berharap itu juga sama Allah. Usaha itu ada sama kita, tapi antara rezeki dengan usaha sebenarnya nggak nyambung. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan bisa saya jelaskan. Jangan mengira karena hebatnya kerjamu maka segitu itulah rezekimu. Enggak. Rezeki itu sebenarnya sangat tergantung dengan tingkat kekuatan keimananmu kepada Allah dan kekuatan kesiapanmu untuk menyadari kau punya banyak kekurangan di hadapan Allah dan kau minta ampun padanya. Nah, saya berusaha ingin punya anak, tapi Allah kasih. Ya, saya terima berapa yang Dia kasih. Dari istri yang 1 orang itu, saya baru dikaruniai 9 orang anak. 9 itu 7-nya laki-laki, 2 orang perempuan. Yang paling besar baru akan kuliah insya Allah, sedang tes masuk ke salah satu universitas di Medan. Yang paling kecil usianya 3 tahun lebih. Jadi masih seperti taman kanak-kanak rumah saya. Kemarin istri saya mengatakan, oke, kita tambah lagi Bang. Jadi ketika beliau mengatakan begitu, saya cuma senyum saja.
Karena sebab saya memang sampai sekarang tidak pernah merencanakan berapa jumlah anak saya. Karena bagi saya anak itu kepercayaan Allah kepada saya. Makin banyak dia kasih, tanda dia percaya sama saya. Dia tidak mungkin mempercayakan hamba yang lemah itu kepada orang yang tidak layak menerimanya. Saya yakin itu. Dan saya menganggap 9 itu pertanda dia sampai detik ini masih percaya kepada saya. Dan tidak ada hubungan keinginan. Maka ketika ditanya berapa jumlah, kita tambah lagi, nggak ada hubungan dengan tingkat kepercayaan yang Allah kasih sama saya. Saya mau banyak, tapi Allah tidak kasih. Saya mau sedikit, tapi Allah kasih banyak. Maka saya hanya berharap dia bisa lebih percaya kepada saya lagi, sehingga saya bisa dapat tambahan di hari-hari yang lain, insya Allah. Pekerjaan saya sekarang sampai detik ini saya mocok-mocok. Kalau dibilang mocok-mocok, atau lebih enaknya saya kerja bantu-bantu Allah. Kapan dia mau saya kerjakan. Ketika saya tidak dipanggil ceramah, saya di rumah membaca. Dipanggil ceramah, saya datang. Dan sekarang kemanapun saya dipanggil, saya siap datang. Kenapa? Karena itu pertanda dia juga percaya kepada saya. Kalau saya tidak mau datang, itu tanda saya menolak kepercayaan Allah. Itulah sebabnya saya datang hari ini kemarin. Bukan karena hitung-hitungan siapa yang mengundang dan sebagainya, tapi terus terang Ibu, setelah saya, mohon maaf, boleh saya bilang, saya terpesona dengan kronologi sambutan yang Ibu sampaikan dari sejarah orang tua kita dulu. Dan saya merasa beruntung bisa mendengarkan itu hari ini di sini. Baik. Tadi ada titipan pesan, saya tak boleh berhenti sebelum Bupati datang. Ini saya cemas juga ini. Kalau sempat Bupati datang sore, ini bahaya buat saya. Saya berdoa kepada Allah supaya Bupati segera datang, karena katanya kalau Bupati datang saya harus berhenti 10 menit ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan doa saya tidak dikabulkan yang 10 menit itu. Apa yang ingin saya sampaikan sederhana. Saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan Nabi membentuk Islam sebagai sebuah agama besar dan dianut oleh lebih dari 1,5 miliar penduduk bumi sekarang. Di Indonesia, apapun ceritanya Islam, walaupun kabarnya sudah di kisaran 76%, Islam menjadi satu agama yang dianut paling besar oleh penduduk negeri ini. Dan seharusnya dia memberikan warna besar bagi negeri ini. Tidak hanya di satu bidang, tidak hanya di wilayah kultur, peribadatan, tidak hanya di kisaran-kisaran persoalan individu kemasyarakatan, tapi juga harus masuk ke semua urusan berbangsa di negeri ini. Seharusnya demikian. Tapi kenapa tidak demikian? Jawabannya ini satu, ada virus yang menyerang umat Islam dan umat di luar Islam tentang Islam. Apa virus itu? Mengira agama ini sama dengan agama-agama lain. Saya mengatakan ini tidak sama. Karena Tuhan yang memiliki proyek besar agama ini sebenarnya adalah Tuhan yang mengatakan bahwa dia cuma ridho pada satu agama, yaitu Islam. Dan dari sejak dulu dia telah menamakan umat ini dengan sebutan Islam. Nanti coba lihat dalam surat Al-Hajj. Atau kalau saya khilaf, bisa dibuka di surat An-Nur. Huwa sammakumul muslimun min qablu wa fi hadza. Dia telah menyebut kalian sebagai orang Islam dulu. Dulu itu kapan? Ketika agama-agama, ketika para nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada. Dan sekarang. Udah Ibu? Karena saya tengok ke sana semua dari lihat. Lihat aja ke saya, insya Allah. Ya, aman yang di luar itu insya Allah kalau sakit dibawa ke rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Yang unik kalau dia datang kemari langsung masuk kemari, itu kita bisa khawatir ada apa, kan begitu ya. Jadi tenang-tenang saja. Baik, saya lanjutkan. Sebagai sebuah agama, Islam ini punya dua mata. Apa istilahnya? Kalau mata kain, tapi saya tidak mengatakan mata kain. 2 cabang yang harus kita pahami, tapi sebenarnya bukan cabang. Pertama, Islam ini adalah tabiat dari semesta raya. Dia watak semesta. Apa itu Islam? Islam itu artinya menyerah, tunduk, pasrah,
tidak berdaya di bawah kekuatan yang membangun semesta ini. Kita nggak usah jauh-jauh bicara langit, kita bicara kedipan mata. Sudah berapa kali Bapak berkedip melihat saya dari tadi? Artinya apa? Kedipan mata itu tidak bekerja atas kemauan kita. Kedipan mata itu bekerja atas penciptanya, kemauan penciptanya, dan dia tunduk kepada penciptanya, tidak kepada kita. Tarikan dan hembusan napas yang kita lakukan itu bekerja, kalau bahasa orang yang tidak bicara dengan pendekatan agama, itu bekerja dengan pendekatan yang otomatik. Dia adalah berada dalam wilayah natural of law. No, dia bukan natural of law, dia sunnatullah. Alam tidak bisa membuat aturannya sendiri. Yang membuat aturan bagi alam adalah Tuhan. Jantung kita yang terus berdetak itu. Saya pikir untuk penghematan bagaimana kita sepakat, kita atur saja bahwa hari ini jantung kita istirahatkan, nanti setelah jam 6 kita kerjakan lagi. Tidak bisa. Bagaimana darah kita beredar? Tidak dalam kendali kita. Itu ada makanan, minuman, kalaupun kita mengunyah, kita hanya dibenarkan sampai pada tingkat mengunyah dan menikmati rasanya. Tapi setelah dia lewat dari batang tenggorokan kita, nggak urusan kita lagi mau jadi apa dia di dalam. Artinya apa? Ada ketidakberdayaan dalam diri kita yang tidak bisa kita pongah kapanpun. Karena watak asli kita sebenarnya adalah watak menyerah kepada pemilik semesta raya. Nggak ada cerita orang kaya, orang miskin di situ. Tak ada cerita orang berpangkat, orang tidak berpangkat. Saya sering mengatakan, apapun yang kau makan, nasi, mie, urat, bubur, ayam, daging, sayur, apapun namanya yang masuk, dia tidak keluar dengan nama yang berbeda. Dia keluar dengan nama yang sama. Apapun yang diminum, dia keluar dengan nama yang sama. Itu sekedar ingatan sama kita, sebesar dan semegah apapun rumahmu, jangan merasa hebat. Sekecil dan semelarat apapun kau dan keadaan rumahmu, jangan merasa sedih. Kenapa? Karena isi septic tank dua pemilik rumah yang berbeda ini tidak jauh beda. Saya mohon maaf, jangan langsung selera makannya hilang. Saya cuma menceritakan itulah aslinya kita. Artinya apa? Sekedar ingatan bahwa di pusaran orbit manapun kau dalam hidup ini, kau tidak keluar dari fakta bahwa kau cuma hamba dari Tuhan. Dan jangan merasa hebat dengan keadaanmu di dunia, karena itu terkadang sering cuma jadi apa istilahnya, enak-enakin mata saja. Saya mohon maaf untuk bilang, ada orang kaya raya luar biasa. Nggak usah jauh lah, nggak usah kaya lah. Ibu punya telekung harga 5 juta. Terus sama harga telekungnya ada lagi di rumah harga 50.000. Kira-kira telekung mana yang paling sering mau ikut sholat sama ibu? Harga yang 5 juta, kenapa dia tidak mau? Pertanyaannya, yang 5 juta adalah harta yang akan menguntungkan akhirat atau hanya akan menyusahkan kita di akhirat? Menyusahkan. Maka jangan sombong dengan sesuatu yang akan menyusahkanmu. Kemarin saya lihat TV, Pak. Ada orang punya batu aki dijual harga 2 miliar. Saya nggak sengaja sih, setelah saya lihat, rupanya sebabnya karena setelah diasah itu batu ada gambar sepatu, Pak, sebiji. Saya berpikir ini masih sepatu, belum lagi rak sepatunya nampak di situ. Berapa dia jual? Terus apa hebatnya? Di mana kehebatan seorang manusia? Nah, ini rentetan dari penjelasan saya mau saya sampaikan untuk menceritakan di mana hebatnya kita di mata Allah. Kalau di mata manusia, dunia ini nakal sama kita. Dunia ini tidak mau jujur sama kita. Dunia ini marah sama orang yang nikah lagi. Tapi kalau sama orang yang selingkuh, dunia ini luar biasa dia. Bisa nggak ketahuan. Itu kata dunia.
Dunia ini tidak peduli. Kalau orang mau jadi pejabat, dunia tidak tertarik sama orang yang dia jujur. Bahkan dunia tidak mau orang jujur. Kenapa? Repot. Saya dulu punya kawan pejabat di perbendaharaan negara. Dia kepala wilayah. Setiap audit anggotanya pulang itu diperiksa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bawa hadiah enggak? Bawa gratifikasi enggak? Ternyata tidak lama dia jadi pejabat. Doa anggotanya makbul. Permintaan cuma dua. Ya Tuhan, cepatlah matikan dia atau pindahkan dia dari sini. Kenapa? Menderita kali kami Tuhan. Sejak dia jadi pejabatnya, dunia tidak mau. Orang jujur di masjid, jangan keluar. Orang baik ke masjid. Dan itu terbukti. Untuk mendapatkan jabatan dunia, mohon maaf, uang itu tidak tertarik bapak orang soleh atau tidak. Dirampok pun dia mau. Mengambilnya dengan cara membunuh pemiliknya pun dia mau. Dan kalau bapak bisa mengambilnya dengan cara haram atau halal, dia ridho. Itu duit. Artinya apa? Kalau saya berencana mau jadi gubernur di Sumatera Utara, menurut bapak saya cocok nggak Pak? Paling dalam hati bapak bertanya, modal berapa Ustaz? Dunia tidak mau jujur dengan itu. Artinya apa? Padahal coba carikan sama saya satu ayat di Al-Quran. Kalau ada yang tahu, saya akan bayar dengan harga diri saya. Luar biasa loh, harga diri saya surga. Artinya saya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya janji siap tidak masuk surga kalau ketemu ayatnya. Bahwa Tuhan suka dan tidak mau kita kaya. Artinya, coba carikan ayat bahwa Tuhan itu lebih suka kita jadi orang miskin dan jangan kaya ketimbang kita jadi orang kaya. Coba carikan. Coba carikan ayatnya dalam Quran bahwa Tuhan itu lebih suka kita jadi rakyat, bukan penguasa. Coba carikan. Bukankah Allah sebenarnya merencanakan kita untuk menjadi pemimpin di muka bumi? Bahkan dunia ini mau dia wariskan sama kita. Bukankah dia juga bilang kepada kita, aqimus shalah wa atuz zakah. Apa maksud wa atuz zakah? Kerjalah dengan penghasilan minimal kalian bisa bayar zakat. Artinya Allah tidak suruh kita nerima zakat, Allah suruh kita bayar. Kalau dia bilang bayar, artinya kerja kalian. Kalau dia suruh kerja, artinya dia punya rencana kita harus hidup mapan. Karena orang bayar zakat pasti karena dia sudah mapan. Relatif tingkat kemapanannya memang. Allah suka dengan generasi yang qawi. Allah tidak suka dengan orang soleh tapi cuma jadi supir direktur. Allah suka orang soleh yang jadi direktur. Kalau orang soleh cuma jadi supir direktur, si soleh ini mau waktu zuhur, lantas direktur bilang, ayo Pak, jalan kita. Kemana Pak? Ada meeting ini di kafe sana. Ketemu sama, udahlah, pokoknya jangan cerita sama ibu nanti. Udah, ayo ikut. Pak, bisa nggak sholat zuhur? Kau sholat zuhur boleh, tapi tolong saya akan bilang sama pegawai saya atau kabak personalia saya, gantikan supir saya. Saya tidak suka supir-supir yang kayak begitu itu. Kalau mau kerja, sholat, mau ibadah saja. Kalau direkturnya tidak soleh, maka orang soleh bisa terancam kesolehannya. Tapi kalau supirnya kurang ajar, ayo Pak, kemana Pak? Nih, udah mau zuhur kita ke masjid. Pak, Bapak aja ya Pak. Maksudnya yang sholat. Kamu? Hai. Enggak Pak. Jadi kenapa? Gila? Enggak Pak. Kenapa? Sakit parah kau rupanya? Enggak Pak. Jadi kenapa? Belum bisa saya Pak. Belum bisa kenapa? Memang tak pandai sholat saya Pak. Oke, kalau kau tidak pandai sholat dan itu benar, aku akan kirimkan guru untuk mengajari kau sholat. Dan mulai hari ini kau istirahat sebentar untuk belajar sholat. Nanti kau nyetir aku lagi.
Aku tidak suka disupiri oleh orang yang tidak mau sholat. Itu kalau direkturnya soleh. Jangan direktur sama supir sama-sama sepakat tidak soleh. Jangan bilang ya sama ibu, aman lah pak, tenang aja bapak, yang penting saya atur lah itu. Itu gawat itu. Allah tidak mau. Artinya saya cuma mau bilang, kalau cuma pingin kaya, Allah itu maha kaya. Jangan takut. Jangan takut. Dan Quran itu adalah formula untuk bicara tentang bagaimana menjadi orang kaya yang tidak kehilangan ketakwaan kepada Allah. Bukankah Islam sudah memberikan fakta bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mayoritasnya lebih dari 5 orang itu adalah orang kaya. Siapa bilang bahwa satu lagi, apa bapak-bapak kira Nabi itu kerjanya cuma di masjid saja, mukanya ketakutan aja mati, ketakutan neraka, terus bilang dengan orang bekerja, memang kelewatlah kau, dunia saja yang kau urus? Tidak. Nabi itu mengatakan bahwa ambil 9 dari 10 kunci kekayaan dunia itu ada di usahamu. Itu masalah. Nah persoalannya sekarang, ini yang saya janjikan tadi, bahwa saya ingin nyambung. Karena saya tangkap, saya tidak tahu biografi dari orang tua kita secara utuh, tapi saya melihat ada syarat-syarat kesolehan yang dipenuhi. Nanti akan kita lihat di belakang itu. Saya cuma bilang satu, bahwa tabiat pertama kita tidak bisa keluar dari ketundukan kita kepada Allah. Kalau cuma pingin kali kaya bapak, Allah itu sudah bilang begini, apa maunya? Oke, rencanakan hidupmu. Mau pingin tamasya kemana? Coba silahkan, sebutkan semua daerah wisata terbaik di muka bumi. Kau mau ke sana? Gratis. Tidak usah bayar. Bahkan kau tidak usah datang dengan uang, karena kaulah pemiliknya. Sebutkan 10 rumah orang kaya yang paling hebat, yang pernah kau rasakan, yang pernah kau dengarkan, yang pernah kau lihat di muka bumi. Mau? Ngapain? Datang? Enggak, kau pemiliknya. Sebutkan duit orang paling banyak di muka bumi. Siapa orang paling kaya? Mau? Dan kaulah pemiliknya. Allah jualan dunia tiap hari sama kita. Kalau bapak datang, ibu datang melaksanakan sholat subuh di masjid atau di rumah, dan kemudian sebelum sholat subuh bapak mengerjakan 2 rakaat sholat sunat yang namanya sholat fajar, itu harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Dan itu Allah jual tiap hari. Kalau cuma dunia kecil, kata Allah. Dunia ini sama Allah lebih kecil dari sayap nyamuk, lebih ringan. Wow, kalau begitu, ngapain kita hidup? Nah, kalau mau kalian punya harga, jadilah budaknya Allah. Maksudnya, jadi budak kan gak enak. Beda. Kalau budaknya manusia, kita lebih rendah dari dia. Tapi kalau budaknya Allah, Allah tidak mau kita lebih rendah dari dunia dan isinya. Allah mau kita mahal harganya. Apa harga perbudakan dari Allah? Surga. Apa itu surga? Tempat semua kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dihayalkan oleh orang yang berhayal, yang paling ambisi dengan semua kenikmatan. Itu surga. Mau? Tunggu dulu pak. Kapan? Dunia dibanding akhirat, 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Saya mau izin sama bapak yang pakai kacamata pak, pakai peci. Yang di belakang pak, saya lihat lebih tua ini. Bapak umur berapa pak? Iya bapak. Enggak, yang belakang pak. Iya bapak ya. 54. Ada yang umur 70 di sini? Ada 60? 65? Bapak 65, Masya Allah. Tahu bapak berapa bapak hidup di dunia dibanding akhirat? Baru 1,5 jam pak. Coba bayangin itu. 62,5 tahun itu sama dengan 1,5 jam. Lewat sikit aja pak. Yang 1,5 jam itu rasanya udah capek kali hidup. Ada orang yang malah membunuh dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan lalai dengan dunia ini. Allah coba ingatkan itu.
Apapun yang kau dapatkan, itu bukan janji Tuhanmu. Jadi bagaimana caranya? Lepas. Jangan biarkan dia yang mengendalikanmu. Kau yang harus mengendalikan dunia. Karena aku utus kau ke muka bumi sebagai wakilku. Bukan sebagai budaknya dunia, tapi budakku. Kira-kira begitu Allah bilang. Bisa paham, Pak? Kalau sudah begitu ceritanya, apa kerjaan kita? Atur saja semua karunia, buat itu sebaik mungkin. Karena dulu ketika Nabi Sulaiman dikasih karunia, dia bersyukur. Tahu nggak teori syukur? Syukur, nikmat, syukur, tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ditambah. Nabi Sulaiman ketika dia berada di puncak nikmat yang Allah kasih, kalimatnya satu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, kasih aku karunia untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu ini. Artinya apa? Jangan jadikan aku orang yang gagal menerima nikmat. Apa indikator orang yang gagal menerima nikmat? Diambil balik, Pak. Diambil balik. Bagaimana Pak Ustadz? Tunggu dulu lah, jangan terlalu panjang ceramah kalau belum nyambung. Maksudnya, Bapak Ustadz cerita nikmat diambil balik. Terus tadi di awal-awal bilang rezeki tergantung dengan iman. Terus yang kami tengok di luar sana, banyak orang kafir yang rezekinya makin nambah. Benar gak, Pak? Jauh lebih kaya dari kami, Pak Ustadz. Jauh lebih menguasai dunia ketimbang kami. Nah, ini perlu saya jawab. Ini kena kadung, otak kita udah kena keserang virus matrik namanya. Jadi kalau bayangan kita, kalau rezeki, saya bilang rezeki, yang kebayang apa? Duit. Yang kebayang apa? Harta. Yang kebayang apa? Jabatan. Itu materi namanya. Rezeki itu bukan itu. Rezeki itu jauh lebih luas dari sekedar itu. Ada orang dikasih Allah kesempatan bisa mengumpulkan harta yang banyak, sampai-sampai dia tidak pernah di rumahnya. Padahal dia sudah bangun rumah yang besar, yang ada kolam sekian, yang ada kebun binatang. Telepon anggotanya, kawan sejawatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Nggak ada, Pak. Kemana? Ke Amerika, Pak. Kapan balik? Kira-kira seminggu lah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Baru aja pergi, Pak. Loh, tapi katanya udah, Pak. Tadi pagi pulang terus langsung terbang lagi ke Jepang, Pak. Masya Allah. Kapan balik? Katanya seminggu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Singapura, Pak. Loh, cumananya kemarin katanya iya, Pak. Begitu balik sakit, Pak. Jadi check up ke Singapura. Jadi sakit apa? Katanya jantungnya berdebar terus, Pak. Agak beda debarannya. Oh iya. Ya udah, nanti 3 atau seminggu saya telepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada? Udah meninggal, Pak. Coba bayangin itu. Amerika, Jepang, Singapura, kuburan. Ada orang yang dikasih Allah lelah untuk mengumpulkan segala banyak harta, tapi tidak dikasih karunia untuk bisa menikmati harta yang dia kumpulkan. Tapi ada orang yang dia nggak perlu ngumpulin harta, dia bisa nikmatin home theater, dia bisa buka segala makanan dari kulkas, dia bisa tidur di kamar mewah dengan AC yang sudah diatur dengan suhu, dengan teknologi canggih. Dia bisa naik mobil gantian, segala mobil dari garasi dia bisa bawa untuk belanja. Siapa? Babu. Dia nggak perlu sekolah. Kerjanya cuma menikmati hasil kerjaan orang. Walaupun statusnya di dunia babu. Begitulah cara Allah mengatur, bukan? Kalau cuma sekedar harta, ada berapa banyak? Ingat dulu, saya lupa, Marimutu Manimaren kalau nggak silap saya, yang melompat dari, ya kan, Pak? Tahu kenapa sebabnya? Nggak bisa tidur. Padahal dia kaya raya, tapi tidur susah.
Sementara ada orang di pinggir jalan, truk lalu lalang, di pinggir lalu lalang truk itu dia bisa tidur nyenyak. Subhanallah. Seorang pejabat yang ketika terkena kasus masalah, dia mengatakan satu kalimat yang mengharukan. Ternyata tidur itu nikmat rupanya. Loh, kenapa? Saya susah tidur. Ya benar memang nikmat, tapi kenapa tidak disyukuri? Teori bersyukur itulah yang hilang. Kenapa? Allah sudah kasih Islam sama kita. Ustaz, kenapa umat Islam lemah sekarang? Karena kita tidak mensyukuri nikmat ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Itu yang dibilang Allah, udkhulu fis silmi kaffatan. Masuklah ke dalam Islam ini total. Apa maksud total? Jangan cuma dirimu, ajak keluargamu. Jangan cuma keluargamu, bangun masyarakatmu. Jangan cuma masyarakatmu, ajak negaramu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan kemudian mereka bertakwa, Allah akan turunkan berkah. Berkah itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan kerja. Berkah itu berbanding lurus dengan ketakwaan dan keberimanan kita. Pertanyaannya, takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Baik. Kalau begitu, bisakah saya disebut orang tua bertakwa jika ketika anak saya masuk sekolah kemarin, saya pingin dia masuk ke sekolah bergengsi dan saya datangi kepala sekolahnya? Aman lah Bu, pokoknya ada lah yang saya siapkan untuk ibu. Takwakah itu? Ridhokah Allah dengan perilaku itu? Itu orang tua yang sayang sama anak atau tidak? Ya Allah, ternyata berat untuk menjadi bertakwa. Tidak mudah. Menjadi bertakwa itu bukan pekerjaan yang seperti kita bilang, saya siap bertakwa kepada Allah. Belum tentu. Jadi pejabat, bisakah dia tidak menerima atau memberi suap? Bukankah perilaku suap adalah perilaku yang menunda atau yang menolak ketakwaan kepada Allah? Apakah seorang perempuan yang ketika dia mengenakan pakaian yang hampir telanjang, dia bisa disebut sebagai perempuan yang bertakwa? Apakah seorang pengusaha yang melakukan semua tindak haram, dia bisa disebut sebagai orang yang bertakwa? Padahal, coba carikan ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan bisa membenarkan kita jadi pengusaha hebat, membenarkan kita menjadi pemimpin hebat, kalau kita dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah. Setan memunculkan waham ibu sama kita. Seringkali kita dibuat lalai. Kalau sakit kita pengen sembuh. Nah sekarang penyakit batu akik lagi. Ada orang yang ini Pak, terus terang, kalau dijual 10 miliar pun gak aku jual ini Pak. Kalau ada yang nawar, tidak. Harga memang cuma aku beli 250.000. Cuma persoalannya, ini berkahnya sudah beda. Maksud Bapak apa? Ini waktu istri saya umroh kemarin, ini udah digosokkan di dinding Ka'bah ini. Bagaimana dia bisa dihukumkan sebagai seorang bertakwa kalau demikian? Jemaah yang mulia, kenapa Allah cuma punya satu syarat kepada kita untuk bisa? Tadi kan saya bilang, kita menyerah kepada Allah dan itulah Islam. Penyerahan ini akan total kalau kita bersekutu dengan ajarannya yang kedua. Nggak ada cara untuk bisa sukses dalam hidup kecuali kita harus tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini adalah Islam. Ini teori hidup. Ini falsafah yang kita tidak boleh keluar dari sini. Mau jadi orang tua sukses, mau jadi pengusaha sukses, mau jadi pejabat sukses, mau jadi apapun, karena sukses dalam teori Islam. Coba bayangkan, ketika Hajar ditinggalkan di lembah Bakkah, jangankan air, pohon pun tidak ada. Ibrahim begitu letakkan istri dan anak, dia berbalik, dia jalan. Nah, nanti kalau kita pergi umroh, ibu nanti tanya, ada dua, syari' Ibrahim, syari' hijrah. Jalan Ibrahim sama jalan hijrah. Nah, syari' Ibrahim itu kenapa disebut syari' Ibrahim? Bukan asal kasih nama itu.
Itulah laluan jalan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan Hajar setelah dia meletakkan Hajar di lembah Bakkah. Sampai ke arah Misfallah. Itu Hajar mengejar dia sampai ke arah Misfallah. Coba bayangkan kalau sekarang jalan kaki ke Misfallah itu udah capek. Ternyata kemarin belum ada yang namanya Safa, Marwah, itu masih bukit yang cukup tinggi. Hajar mengejar terus. Ila aina anta? Mau kemana? Kemana bang? Ibrahim diam saja. Dikejar terus. Kemana bang? Mau kemana? Kami kenapa ditinggal? Sampai ketika arah Misfallah, Hajar bertanya dan dia berhenti. Apakah kau tinggalkan kami di sana tadi karena sebab perintah Allah kepadamu? Ibrahim menjawab, ya. Kalau begitu, aku ridha kepada ketentuan Allah. Hajar balik. Episode pun berlanjut. Apa yang terjadi? Ini yang saya bilang tadi. Tidak berbanding lurus antara kerja dengan hasilnya. Safa, Marwah, kita sepakat bahwa apa itu? Adalah dua bukit yang menjadi peristiwa sejarah, tempat peristiwa sejarah di mana Hajar berlari dari Safa menuju Marwah, balik ke Safa menuju Marwah, balik ke Safa menuju Marwah, balik ke Safa, berhenti di Marwah. Apa yang dia lakukan? Dia cuma cari air. Saya mau tanya, apakah air muncul atas kerja Hajar? Apakah lautan terbelah karena kerja Musa? Apakah api tidak membakar karena hebatnya Ibrahim? Apa yang ingin dilihat Allah dari semua itu? Sehingga dia berikan lautan yang terbelah kepada Musa. Dia memberikan Zam-Zam yang tidak hanya diminum oleh Hajar, tapi semua orang yang percaya kepada kekuatan Allah bisa minum sampai sekarang. Apa yang dilakukan Ibrahim rupanya? Sampai akhirnya api tidak membakar dia. Atau apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW ketika dia berada di dalam gua, tidak ada jalan keluar. Kafir Quraisy pun sudah melihat ke dalam. Jawabannya satu, tipis saja. Tawakal. Tawakal. Apa itu tawakal? Banyak orang salah paham tawakal. Dia kira tawakal itu pasrah. Seperti seorang laki-laki yang terbenam di lautan kena kapalnya pecah, lantas dia berdoa dengan sangat khusyuknya kepada Allah, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Lantas kemudian kapal besar datang dan melemparkan sekoci kepadanya. Naik. Dia dari bawah bilang, tidak mau. Aku tidak minta tolong sama kalian. Aku minta tolong sama Allah. Orang di atas kapal bilang apa? Stres dia mungkin udah itu. Dia berdoa lagi, Tuhan, hampir saja aku terkalahkan oleh nafsuku, di mana datanglah makhluk mencoba membantuku. Aku tidak butuh bantuan makhluk sekarang. Aku cuma butuh bantuanmu ya Allah. Datang lagi kapal. Dia tolak lagi. Sampai akhirnya dia mati. Ini anekdot. Waktu masuk surga dia tanya, Tuhan, Tuhan bentarlah sini. Itu kemarin waktu aku tenggelam di laut, kenapa sih nggak ditolong? Tuhan geleng kepala, kau pun memang kelewat kau. Masa kau suruh aku turun dari langit cuma bantuin kau berenang ke pinggir? Kau tahu nggak berapa kapal yang udah ku kirim? Itu kapal aku yang kirim, tolong. Kira-kira begitu. Sama kayak kita acara ini tiba-tiba mati lampu. Terus ada bapak berdoa, ya Allah kami sedang acara peresmian masjid, ya Allah tolonglah hidupkan lampu ini. Itu kan doa yang paling tolol itu. Masa Allah dijadikan petugas hidupin lampu karena mati lampu? Tidak, otak. Itu dia, otakmu pakai. Maka dalam tawakal itu ada kerja otak. Tidak bisa tidak. Tawakal itu ikhtiar. Tawakal itu adalah ketika kau sudah Abdullah bin Azzam itu pernah mengajari jamaah mujahidin Afgan melawan Soviet. Waktu itu dia diajarinya untuk keliling. Saudara-saudara, marilah kita kelilingi lapangan ini sampai batas kemampuan kita yang terakhir. Maka berlarilah semua orang. Pada putaran kedua, ketiga masih aman. Putaran keempat, satu orang sudah ngos-ngosan berhenti ke samping. Terus mulailah semakin lama. Terakhir yang tinggal dia. Dia berjalan tuh sampai langkah kakinya satu-satu. Sampai akhirnya terjatuh, orang mau gotong. Jangan.
Dia kemudian menarik pelan-pelan, perlahan, terus menarik sampai akhirnya dia tidak bisa bergerak lagi. Ketika orang mengerumuni, dia mengatakan, inilah yang dimaksud dengan tawakal. Kalau sudah tidak ada lagi yang sanggup kita buat, saat itu kita bisa minta sama Tuhan. Seorang laki-laki menceritakan setelah dia diamputasi kakinya. Dia adalah pendaki Mount Everest. Pada waktu itu dia bilang, aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak bisa bergerak. Yang kebayang olehku adalah aku mati di sini. Akhirnya aku terjatuh. Dan semua anggota tubuhku sudah tidak bisa bergerak. Tapi aku munculkan kekuatan di mana aku membayangkan wajah anakku. Dan aku mengatakan, Tuhan, aku ingin hidup. Aku ingin hidup dan bisa menjumpai anakku. Akhirnya aku tidak sadarkan diri. Pada waktu aku sadar, aku sudah melihat aku di dalam rumah sakit. Apa yang sebenarnya masih hidup di saat tubuhnya tidak bergerak? Kekuatannya. Itu yang saya bilang tadi, nyambung Ibu. Ketika kita meresmikan masjid ini, dan kabarnya ini awalnya didirikan oleh orang tua kita itu, diwakafkan olehnya, diinginkan olehnya, pertanyaannya, apakah dia sudah tidak ada sekarang? Tidak. Dia di sini. Dia meresmikan masjid ini. Dan dia meresmikan dengan satu catatan, di mana karena sebab dia tidak pernah mati di tengah kita. Ada 3 cara di mana satu amal itu akan berhenti setelah kematian, tapi amal ini tidak berhenti setelah kematian. Maka berpikirlah agar setelah kematian kita masih ada amal kita yang kerja untuk kita. Bukankah anak-anaknya, istri-istrinya, saya salah sebut ya, karena saya dengar benar ya Bu ya, anak-anaknya, istri-istrinya adalah amal solehnya. Idza mata ibnu adam min qata amalu illa salasa wa waladun salih yad'ulah, ilmu yuntafa. Terus apa lagi? Shadaqatun jariyah. Bukankah itu bersekutu hari ini? Bukankah sebenarnya yang kita kerjakan adalah pekerjaan dia? Bukankah sebenarnya kehadiran kita yang dari jauh, mungkin dari mana-mana, ini sebenarnya adalah kelanjutan yang menandakan, mohon maaf Ibu, kapan meninggal Bapak? 2008. Bahwa sebenarnya dia belum mati sampai 2015 ini. Bukankah sebenarnya dia masih bisa hidup sekian tahun lagi? Kalau Khairul Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, bukankah ini pertanda bahwa kita masih hidup? Ketika negeri ini masih hidup sampai sekarang, ini menandakan bahwa kerja para pejuang kita dulu adalah kerja, dan ini kerja mereka. Maka jika kalian masih ingin hidup terus, jangan pernah menghentikan amal yang tidak akan berhenti setelah kematian kita. Jadi itu tawakal. Bukankah Ibrahim mengatakan, Rabbana bu'as fihim rasulan minhum, ya Tuhan, utuslah di antara mereka ini rasul dari antara mereka, yatlu alaihim ayat, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayat-Mu, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Bukankah Muhammad SAW adalah wujud nyata dari doa seorang Ibrahim? Subhanallah. Itu yang saya lihat dari tadi. Saya pernah baca kisah Walt Disney. Ketika anaknya meresmikan peresmian taman bermain yang super canggih itu, dengan bahasa yang luar biasa indah itu, setelah selesai dia duduk, apa kata salah satu komisaris yang waktu hidup adalah teman ayahnya? Seandainya ayahmu bisa melihat peristiwa ini. Apa jawaban dia? Kau salah paman. Ayah memang melihat peristiwa ini. Dia sudah punya mimpi bahwa ini akan terjadi jauh sebelum kematiannya. Itulah kenapa dia bersungguh-sungguh melakukan semua itu. Dan ketika seorang pendaki melihat puncak, dia tidak fokus pada jalanan menuju puncak, dia fokus pada puncak itu.
Karena pendakian menuju puncak ternyata harus turun ke bawah, harus bergerak ke kanan, harus bergerak ke kiri, harus melintasi sungai, harus memanjat tebing, harus berjalan mendatar, turun lagi, naik lagi, baru dia bisa menemukan puncak. Bahwa ternyata berada di puncak itu butuh sebuah perjuangan. Dan itulah kenapa Allah mengajari kita melalui nabinya. Walaupun Muhammad itu nabi, Allah tidak manjakan dia dengan semua pemanjaan. Allah biarkan dia dilempar batu oleh orang-orang di Taif. Allah biarkan dia dilempari kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah biarkan dia dilempari dengan sampah oleh seorang nenek tua. Allah biarkan karena di situ Allah ingin melihat kesungguhan, kesabaran, kekuatan tawakal, cinta, ridho, dan mimpi besar yang dia ingin bangunkan. Allah tidak butuh manusia cengeng. Allah tidak butuh manusia yang tiap malam sholat tahajud, tapi kemudian menghadapi satu masalah dia jatuh. Allah tidak suka dengan manusia seperti itu. Allah butuh manusia yang membaca Al-Quran dan menerapkannya. Allah butuh manusia yang menghadapi musibah dan berani tegar menghadapinya. Allah butuh manusia-manusia besar, bukan manusia dengan mental kerdil. Allah tidak butuh. Allah butuh manusia yang view-nya adalah surga. Itu yang saya catat tadi sewaktu Ibu Debbie memberikan sambutannya. Bagaimana kita bisa membangunkan view ini tetap kita rawat? Pertama, jangan pernah takut punya mimpi besar. Mohon maaf, saya mau tanya ini dulu. Nah, ini Bapak yang, mohon maaf ya Pak, Bapak yang gemuk. Karena saya lihat wajah kesolehan ada di wajah Bapak. Saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak kalau meninggal Bapak sekarang, Bapak masuk surga atau masuk neraka? Atau saya rubah pertanyaannya, mungkin supaya lebih singkat jawabnya. Bapak yakin nggak masuk surga? Yakin. Tadi sholat subuh Bapak? Pernah tinggal sholat? Pernah. Kapan terakhir baca Quran? Ramadan kemarin? Ya, baik. Tapi Bapak yakin masuk surga? Allah suka orang begini. Sholat masih ada tinggal tapi masih yakin masuk surga. Enggak, serius saya. Allah suka orang begini. Tapi jangan hanya berada di wilayah keyakinan yang salah. Karena jangan pernah mengira bahwa Tuhan akan memasukkan kita ke surga cuma karena sebab kita itu melakukan kesolehan yang banyak. Tidak. Karena kalau orang melakukan kesalahan, maka dia harus tahu bahwa Allah punya keampunan yang jauh lebih besar dari kesalahannya, dan silahkan minta ampun kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Jangan takut. Jangan bilang kayaknya berat Pak. Kenapa? Tak terbilang lagi Pak, udah banyak kali dosa. Kalau cuma banyak dosa, di BAP dosa itu dan memenuhi semua punggung bumi sampai menyentuh awan di langit kata Nabi, dan kau minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan selama kau minta ampun. Jangan takut. Jadi Bapak benar, dan mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga, insya Allah. Ya, baik. View, saya bilang tadi, view kita harus surga. Kemudian perolehan dalam hidup jangan menghalangi kita. Jangan merasa hebat dengan ini kita tinggalnya ini. Kalau bahasa kasarnya, ecek-eceknya semua ini. Itu mobil yang kita parkir, ecek-eceknya itu. Ecek-eceknya Bapak pejabat, ecek-eceknya Bapak punya mobil itu. Begitu meninggal, ceng. Ngerti bahasa ceng Pak? Game over. Saya dulu anak-anak main jual-jualanan, saya jual beras, pasir-pasir saya kumpulin jadi beras. Nanti beras pilihan pasir putih. Pokoknya gitulah dia. Teman saya jual sayur, daun-daun dikumpulin jadi sayur. Duitnya apa? Duitnya daun-daun yang gak lebar. Begitu hujan, ceng. Ece-ecenya ibu bapak punya mobil 9 di garasi. Ece-ecenya kebun sawitnya rame, kebun ininya banyak. Ece-ecenya begitu meninggal, game over. Bisa dibawa? Enggak. Jadi apa yang bisa kita bawa? Perilaku kita ketika diberikan semua karunia itu apa? Apa respon kita atas karunia itu? Apa kita meminta murka Allah atau kita tunduk kepada Allah? Dan kalau minta syukur kepada Allah, Allah tambah. Jangan takut, Allah tambah. Bukan cuma dunia, akhirat Allah kasih kita jauh lebih dari itu. Dan kemudian, Pak, nah ini nafsu kita seringkali tidak mau tunduk. Nafsu kita maunya di sini, terus nggak mikir akhirat. Terus kemudian ada orang baru diangkat jadi Kepling, jalan aja udah berubah caranya. Itu anggota-anggota dewan, waktu belum jadi anggota dewan, lihat segala pohon senyum muka orang itu di mana-mana.
SMS dijawab, telepon diangkat, awak nggak nelepon, dia nelepon berulang-ulang. Tapi begitu jadi, SMS awak tak berjawab, telepon awak masuk mailbox, datang ke rumahnya ceritanya lagi sakit, lagi tidur, lagi ini. Sampai terakhir awak bisa datang waktu meninggal saja dia. Karena nggak ada penolakan lagi waktu dia sudah meninggal. Tapi kalau dia hidup ada saja alasan. Karena setiap awak datang ini tengoknya, ini pasti tukang minta duit ini. Ini pasti mau minta ini pasti mau. Lihatlah, itu orang yang dilelahkan oleh dunianya. Tapi kalau dia tidak dilelahkan oleh dunianya, dia akan memikirkan kebaikan saja. Sama dia tidak ada masalah. Seperti orang tua sama anak. Saya tadi dengarnya juga tidak begitu pas ketika hampir saja udah tidak sekolah kalian. Kan gitu tadi ada ibu bilang ya. Sekolah, tidak bisa tidak sekolah. Artinya apa? Sebenarnya ada sesuatu sifat orang mukmin yang tidak hilang, yaitu semangat ingin memberi. Sama seperti orang tua sama anak. Tanyalah kepada orang tua yang anaknya sudah sukses, kita bilang, sudah hebat, hartanya banyak. Ibu sudah melihat anak ibu sukses semua? Iya. Terus apalah kira-kira yang ibu mau ibu terima dari anak ibu? Saya sudah bahagia melihat mereka bahagia. Itu saja. Bukankah dia pemimpin dalam rumah? Saya 9 anak saya dahsyat. Ya, dahsyat saya bilang apa? Pernah satu hari pembantu di rumah tidak kerja. Ada sekitar 3 bulan. Akhirnya saya membeli setrika tambahan. Saya pegang setrika, istri saya pegang setrika, anak pertama dan kedua pegang setrika. Karena 9 itu akhirnya saya ikut menyetrika baju di rumah. Satu hari saya lagi menyetrika pakaian, anak saya yang kecil datang. Buya, susu. Saya dengan canda mengatakan, kau tahu nggak Buya lagi ngapain? Yang Buya gosok ini bajumu ya. Ini Buya kerja untukmu, bukan untuk yang lain. Sekarang kau enak saja datang minta susu. Sambil saya mengatakan, alhamdulillah Tuhan, ini pelajaran. Itulah jadi orang tua, itulah jadi pemimpin. Bahwa ternyata memimpin itu melayani yang dipimpin. Bahwa ternyata pemimpin itu tidak bisa tidur nyenyak ketika dia menemukan yang dilayaninya masih tidak bisa tidur nyenyak. Bahwa pemimpin itu tidak akan mau makan enak ketika dia temukan yang dilayaninya masih banyak kelaparan. Seorang ibu datang ke rumah Fatimah Az-Zahra. Lantas Fatimah memberikan 3 biji kurma karena dia membawa 2 orang anaknya. Lantas si ibu menyerahkan 1 kurma kepada anaknya, 1 kurma kepada anaknya. Anaknya langsung ikat makan kurma. Sementara si ibu ini makan sedikit, belum dia mulai makan, anaknya sudah minta lagi kurma yang di tangannya. Ibu tadi menyerahkan, membelah 2 kurma itu, menyerahkan kepada 2 anaknya. Coba carikan pemimpin yang berani meninggalkan kesenangannya demi yang dia pimpin, kalau bukan itu orang tua. Ada pamrih? Tidak. Ada ibu yang membesarkan anak pakai pembukuan. Biaya susu sekian, popok sekian. Ada? Tidak ada. Ketika akhirnya dia jadi anak durhaka sekalipun dia masih merintih bilang sama Tuhan, ya Tuhan, bantulah anakku, ketuklah hatinya, lembutkanlah hatinya. Coba carikan pemimpin yang sudah dikurang ajarin, tapi masih bilang kepada Tuhannya, ya Allah, bantulah mereka, karena mereka tidak tahu. Tunjuki saja mereka Tuhan. Ya Allah, luar biasa sekali orang tua itu. Dan itulah kenapa Nabi mengatakan, apapun yang keluar dari mulutnya tentangmu, itu doa. Karena dia hanya bisa disetarakan dengan Tuhan, kalaupun memang bisa. Karena Tuhan sejahat apapun dia masih terima kita. Welcome, my dear. Silahkan datang. Tapi aku banyak dosa Tuhan. Taubat nasuh. Nabi mengatakan, Allah tidak bosan menerima hamba minta ampun sampai hamba itu sendiri yang bosan minta ampun kepada Allah. Allah tidak akan bosan. Masalahnya aku berdosa lagi, tidak ada masalah. Nah, makanya yang pertama harus kita bangun view surga. Jangan sendirian. Islam mengajari kita untuk jangan pernah berpikir masuk surga sendirian. Berpikirlah masuk surga sama-sama. Cara masuk surga sama-sama, jangan berkawan sama orang jahat. Minimal kontak handphone kita orang baik semua. Karena Nabi mengatakan nanti di surga itu ketika semua orang, Pak,
kita masuk surga nanti. Waktu kita dua, tuh kita akan bincang-bincang itu. Mana yang lain? Entahlah itu Ustaz, tak nampak. Aku tengok dari tadi pun, aku tengok si Anu di sana itu lama kali. Ada si Anu nyemplung. Terus bayangkan kalau ibu mendengar na'udzubillahi min zalik, anak ibu kecelakaan kritis, lagi makan siang. Enak nggak makan? Nggak enak. Penghuni surga kalau mendengar saudaranya, sahabatnya masih ada di neraka, nggak nyaman rasa orang itu. Allah tanya sama mereka, "Cemana? Enak?" Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Ada masalah apa? Kok lesu kali wajah kalian? Kami dengar kawan kami di neraka ya. Siapa itu? Bukan Allah tidak tahu. Si Anu ya Allah. Malaikat bawa kawannya keluar dari neraka, masukkan ke surga. Terus yang di neraka itu bilang, "Ya Tuhan, apa sudah habis waktu azabku?" "Oh tidak, azabmu masih panjang. Cuma kau keluarkan karena kawan kau tak bisa tidur di surga karena mendengar kau masuk neraka." Kan mantap kali itu Pak. Ini kontak aneh-aneh kontak. Tengah malam awak belum tidur, "Hai, udah tidur bang." Ih, apa pula ini? Tengok istri orang. Kontak dia. Atau kawan penjahat, pencuri, perampok, bajingan, pelicin, pokoknya macam-macam. Dukun segala dukun. Dukun beranak ada, dukun patah ada, dukun ramal ada, dukun ini ada. Yang paling sering dikontaknya dukun untuk menyelamatkan nasibnya. Nah yang begini ini, walaupun dia melakukan kesolehan dalam masjid, nanti di akhirat dukun itu yang nyeret dia masuk neraka. "Tuhan, dalam daftar pasienku ada Pak Haji itu. Ini dia. Bagaimana aku masuk neraka sementara dia tidak? Sementara kau bilang orang yang percaya dukun, maka dia bisa kafir. Aku dukunnya, dia pasienku itu." Astagfirullahaladzim. Maka nanti kalau ada masalah dalam hidup yang kita sudah tidak tahu lagi bagaimana cara jalan keluar dari masalah itu, jangan tanya kepada selain Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Duduk saja di atas sajadah seperti Nabi Zakaria. Dia tahu betul istrinya mandul, dia tahu betul itu. Tapi dia berdoa. Nanti buka surat Maryam, dimulai dari ayat 2. Dia berdoa lirik. Ya. Yang dia memanggil Tuhannya dengan doa yang lirik sekali. Dan kemudian sampai-sampai dia tidak mengatakan kalimat yang keras. Satu saja puluhan tahun dia minta. "Aku minta kalau bisa adalah anak Tuhan yang lahir dari rahim istriku itu." Apa yang terjadi? Allah kasih Yahya. Jangan bilang impossible. Impossible itu hanya berada di ruang format kemampuan berpikir kita. If you say impossible, that is possible in Allah. Jika kau bilang itu impossible, maka di Allah itu possible. Maka jangan pernah putus hubungan dari Tuhan. Seorang nenek tua yang dia jalan saja sudah begini, satu hari dia menjaga cucunya keluar dari lintasan pagar. Nenek itu berlari sekencang-kencangnya, tidak lagi melewati pagar, tapi melompati pagar dan menerkam cucunya agar tidak ditabrak oleh mobil. Artinya apa? If you say that impossible, jika kau bilang itu tidak mungkin, maka sebenarnya ada kekuatan yang bisa membuat itu semua mungkin dalam dirimu. Apa itu? Keyakinanmu. Apa itu? Keberanianmu. Apa itu? Kesungguhanmu. Apa itu? Hubunganmu yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Udah capek saya bicara. Udah datang bupati. Jadi kena marah Pak Engran saya nanti Bu. Karena nanti bilang Pak Engran tadi tak boleh berhenti kalau bupatinya belum datang. Saya udah bicara 1 jam Pak Engran ya. Enggak lah, enggak perlu pakai hitung-hitungan. Cuma memang udah capek. Karena air minumnya tak ada datang kemari dari tadi. Enggak lah, itu juga canda. Itu udah enggak apa-apa, saya udah minum tadi. Ya, itu pertama, fokus dengan mimpi kita. Kedua, rawat mimpi itu menjadi tekad. Apa yang dimiliki orang tua kita ini tadi, itulah yang sebenarnya. Dia tidak kehilangan tekadnya. Jatuh bangun dalam hidup itu persoalan laluan dalam perjalanan. Tapi ingin melihat dan menghadirkan semua anaknya sukses, semua kerjanya berkah, itu sesuatu yang tidak hilang.
Dan kemudian tunjukkan bahwa kita layak. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita sendiri sudah menuduh diri kita tidak mungkin. Itu bahaya. Karena Allah akan melihat kerja dan kesungguhan, bukan hebatnya kita di sebuah posisi. Wow, si Anu luar biasa, dia sudah sukses. Kenapa? Dia sudah di posisi itu. Itu bukan kehebatan di mata Allah. Kehebatan di mata Allah ketika kau bisa menabur manfaat di posisimu, bukan menabur mudarat. Maka saya, Masya Allah, luar biasa yang dilakukan oleh orang tua kita itu. Semoga Allah memberikan surga kepada beliau. Dan saya meyakini ada peristiwa-peristiwa kesolehan, Pak. Kalau yang di depan tadi saya dikabarkan bahwa mayoritas adalah dari keluarga semua. Saya mengatakan ini keluarga yang cukup berkah kalau begitu. Kenapa? Karena kesolehan itu bukan apa yang kita buat di masjid. Pejabat soleh itu bukan rajin puasa sunnah. Kalau cuma rajin puasa sunnah, nenek-nenek juga bisa. Pemimpin soleh itu bukan banyak baca Quran. Kalau banyak baca Quran siapapun bisa. Pejabat soleh, pemimpin soleh, dia harus lebih banyak memberikan pelayanan di situ. Karena kesolehan ukurannya bukan ada lobe, ada peci atau tidak ada peci di atas kepala seseorang. Tapi kesolehan itu adalah kemampuan dia menabur keberkahan di saat dia melakukan pekerjaannya. Bukan setiap dia datang orang stres. Datang pula kawan, bubar kita. Coba bayangkan. Orang yang memang benar adalah orang yang ketika tidak ada dia dirindukan. Ketika dia ada, dia dicintai. Artinya apa? Orang kaya soleh bukan pulang balik umroh tiap tahun. Orang kaya soleh adalah orang kaya yang bisa dirasakan manfaat kekayaannya bagi semua orang yang membutuhkan. Ustadz soleh bukan ustadz yang dekat sama pejabat. Wah, Ustadz Latif itu kondang itu. Kenapa? Itu luar biasa, itu ceramahnya kemana-mana. Begitu datang panggilan ke gang kecil, maaf ya, saya lagi batuk. Itu bukan soleh. Karena kesolehan itu bukan kemampuan bicara hebat, tapi kesolehan seorang ustadz itu adalah kemampuan menusuk hati orang, melembutkannya, dan kemudian Allah memberikan hidayah ke dalam hati itu. Adakah gerakan, perubahan, kebaikan yang bisa kita rasakan? Kalau ada, ya, itu kesolehan. Dan hamba yang Allah cintai adalah hamba yang tidak mengurangi ketakwaan, kemampuannya untuk bertakwa. Dan ketika dia menemukan dirinya salah, dia minta ampun kepada Allah. Maka sekarang fastabiqul khairat, berlombalah untuk melakukan kebajikan itu. Dari mana? Kalau Anda tidak punya duit, jangan berpikir dengan duit melakukan kebaikan. Saya tak bisa, Pak. Kenapa? Saya masih miskin. Kalau saya kaya, Pak, saya buat itu semua. Itu mimpi. Karena Nabi mengatakan, minimal tularkanlah senyummu kepada orang banyak, karena itu juga bisa memberi pengaruh baik sama orang banyak. Dan senyum itu tidak bisa dipaksakan. Senyum yang bermanfaat buat orang banyak adalah senyum yang lahir dari keimanan yang bersih kepada Allah. Kalau bupati datang, Bapak bupati kan? Bapak mau saya doakan jadi bupati? Kalau bukan bupatinya, Pak. Lurah, oh lurah. Lurah, camat, anggota dewan, bupati. Oh, peluangnya ada, Pak, insya Allah. Tapi tinggalkan PNS-nya dulu, gitu kan? Biar saya doakan di sini, insya Allah. Kalau bupati datang, terus itu yang jagain tamu, saya mohon maaf, mereka akan senyum. Pertanyaannya, itu senyum tulus nggak itu? Senyum tulus itu ketika seorang bayi. Satu hari anak-anak saya bermain dengan banyak anak-anak. Saya bilang, lihatlah anak-anak itu. Dia tidak melihat derajat dirinya. Bagi dia ketika dia menemukan temannya, maka dia akan bermain. Walau si teman tidak bersandal jepit, walau si teman mungkin lusuh, kumuh bajunya, dia tidak peduli dengan itu. Yang penting dia punya teman. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sering kali senyum kepentingan. Makanya senyum yang datang dari keimanan kepada Allah, itu yang ditunggu. Tak, tak, tak. Ketika kita di lampu merah, seorang pengemis menandahkan tangan. Bisakah tanpa memberi, tapi kita memberikan senyum kita? Maaf ya Pak, saya nggak mau ngasih. Tapi senyum kita berikan dengan tulus. Kenapa tidak mau ngasih? Karena Bapak tetangga saya kan. Saya tahu betul rumah sewa Bapak banyak. Dan pekerjaan Bapak adalah pengemis. Saya tidak mau ngasih. Semoga Allah mudahkan Bapak bekerja yang jauh lebih terhormat.
Bisakah kita tersenyum tanpa memandang tingkat sosial seseorang? Kalau tidak bisa, itu pertanda masih ada masalah dalam hati kita, dalam keimanan kita kepada Allah. Udahlah Pak Ingran, minta izin lah saya ya, berhenti saya ya. Ya Bu ya, lama kali saya tunggu bupatinya belum datang-datang. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin saya kepada Allah, Ibu, dengan keluarga besar yang hari ini, mudah-mudahan Allah memberi berkah. Di antara tanda keberkahan, percayalah, teruslah melakukan kebaikan ini, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang melakukan kebaikan. Bahkan kebaikan ini bermanfaat banyak, bukan hanya kepada Bapak sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang bersama kita, kepada orang yang sudah mendahului kita, kepada orang-orang di bawah kita. Jadilah generasi di bawah kita bisa melihat bahwa Tuhan, ternyata aku punya orang tua yang membanggakan hatiku, orang tua yang banyak berbuat di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah limpahkan dan buat lebih banyak lagi orang yang bisa berbuat kebaikan di tengah kita. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berilah karunia kepada kami untuk sanggup terus mensyukuri semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Berilah karunia kepada kami untuk tetap taat di semua keadaan hidup kami kepada-Mu ya Allah. Berikanlah karunia kepada kami untuk sabar menghadapi semua cobaan dan rintangan dalam hidup kami ya Allah. Hari ini kami hadir di majelis ini. Kami minta kepada-Mu hai Tuhan, berikan kelapangan rezeki bagi orang yang telah memberikan bantuan atau wakaf masjid ini ya Allah. Jadikan masjid ini sebagai sumber amal yang berketerusan kepada mereka dunia dan akhirat pahalanya ya Allah. Jadikan kebaikan pula untuk kami semua. Dan jadikan majelis yang kami hadirin ini adalah majelis yang Kau ridha, majelis yang Kau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.